Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makna dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali bersama saya Ahmad Misbalulum dalam acara Peta Pelajar Bertanya, tentunya dalam channel Makna Media Kersana. Pada kesempatan kali ini, Peta atau Pelajar Bertanya akan mengungkap permasalahan mengenai pelajar, yakni lulus jalur corona. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Bapak Edi Mulyadi sebagai Kepala Sekolah di MTS Ma'arif NU 9 Kersana. Tepuk tangan buat beliau. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa nih di tengah wabah corona? Ya kita tetap aktivitas di MTS karena walaupun siswa belajar di rumah, kita tetap melakukan pembelajaran secara daring seperti itu. Pembelajaran secara daring tetap dimaksimalkan ya Pak? Insya Allah ya. Oke. Ngomong-ngomong langsung masuk ke lulus jalur corona ya Pak. Kemarin kan UN jadinya ditiadakan. Nah, persiapan sekolah sendiri sebelum keputusan itu diambil seperti apa Pak? Ya, baik, berkaitan dengan ujian nasional itu memang persiapan itu dimulai dari semester pertama. Jadi sekitar bulan Desember itu kita sudah ada simulasi ujian nasional, kemudian ada simulasi yang kedua juga, kemudian setelah simulasi yang kedua ada gladi bersih. Nanti setelah itu tinggal kita pelaksanaan ujian nasional. Jadi walaupun ujian dibatalkan atau ditiadakan, namun persiapannya sudah jauh-jauh hari dilaksanakan ya Pak? Iya betul ya. Oke. Lalu setelah ujian nasional tersebut ditiadakan, langkah seperti apa sebagai siasat lah dari pihak sekolah supaya siswa tersebut tetap mendapatkan pelajaran ataupun pembelajaran yang maksimal, khususnya untuk siswa-siswa yang hendak mengalami kelulusan ya Pak? Ya, untuk siswa kelas, kalau di MTS kelas 9 ya, kelas 9 ya, meskipun ujian nasional ditiadakan termasuk UMBN ditiadakan, untuk nilai akhir itu kalau bagi sekolah yang madrasah memungkinkan itu dengan menggunakan sistem daring. Kalau belum memungkinkan, kadang-kadang sarana, kemudian siswa yang tidak memiliki handphone dan sebagainya, nanti persiapan penilaian itu bisa diambilkan dari nilai rapot 5 semester terakhir, itu bisa diambilkan dari situ. Tetap ada penyiasatan ya dari ada emang itu udah ada edaran dari kementerian juga berkaitan dengan penilaian sebagainya, itu ada semua itu. Tadi kan penilaian sudah dimaksimalkan lah dari kementerian, dari pihak sekolah. Namun yang jadi pertanyaan nih dari pihak orang tua ataupun dari siswanya, gimana pendapat Bapak tentang keefektifan penilaian tersebut Pak? Pastinya kan pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka lah, tidak bisa dikatakan tidak berjalan dengan maksimal lah Pak. Lalu seefektif apa kalau menurut Bapak penilaian yang seperti itulah? Ya emang semua kembali ke kondisi di madrasah masing-masing. Kalau kondisi di kita ini terutama ya belum bisa maksimal 100% karena kita masih terkendala dengan siswa yang banyak tidak memiliki handphone, apalagi komputer, laptop dan sebagainya. Sementara kita maksimalkan lewat WA group, kemudian ada juga pembelajaran online dari Kementerian Agama, cuman itu juga masih kemaksimalannya belum 100%, tetap dijalankan seperti itu. Ini masih masalah peniadaan UN nih Pak. Iya. Kemarin kan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kan pernah mengeluarkan statement bahwa tahun depan
UN tersebut ditiadakan ya Pak? Ditiadakan. Berarti kan tahun ini lebih cepat ya Pak Lebih proses cepat. tersebut UN ditiadakan. Jadi bisa dibilang rencana Allah lebih cepat daripada rencana Menteri Pendidikan. Iya. Lah, mengenai peniadaan UN nih Pak, gimana tanggapan Bapak khususnya sebagai guru, sebagai peran guru tentang peniadaan UN secara apa ya, terus menerus lah sampai ke depannya gitu. Ya sebenarnya terkait dengan ujian nasional itu kita tinggal mengikuti kebijakan dari pemerintah seperti itu. Yang jelas walaupun ujian nasional ditiadakan tahun depan tetap ada semacam penilaian atau asesmen dengan mungkin nama yang berbeda kayak gitu. Jadi dengan konsep yang berbeda tetapi agar tujuannya lebih mengena. Jadi dengan bahasa lain istilah ujian nasional ditiadakan, cuman nanti tahun depan itu ada tetap asesmen atau penilaian dengan konsep yang agak berbeda. Berarti semacam perubahan sistem ya Pak? Iya, kayak gitu. Intinya kayak Perubahan gitu. sistem. Oke. Bisa tepuk tangan buat beliau. Itulah tanggapan dari Bapak Edi Mulyadi mengenai dunia pendidikan di tengah pandemi corona. Setelah ini kita akan kedatangan tamu satu lagi, tentu saja yang spesial. Tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Makna karena tamu tersebut datang setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang satu ini. Kita sambut Siti Yulianingsih. Apa kabarnya Mbak Siti Yulianingsih? Alhamdulillah sehat. Masih memakai seragam sekolah, berarti menandakan pelajar. Kebetulan tema kali ini mengenai lulus jalur corona. Anda sebagai siswa korban lulus jalur corona, gimana sih persiapannya sebelum ujian akhirnya ditiadakan? Tadi kan pihak sekolah dari Bapak Edi Mulyadi sudah menjelaskan persiapan sebelum ujian sudah matang, namun akhirnya ujian ditiadakan. Nah, kali ini kita akan meminta pendapat dari siswanya sendiri, gimana persiapannya sebelum ujian. Ya, jadi sebelum pandemi ini tentunya saya sudah mempersiapkan berbagai persiapan, misalnya dengan membeli buku-buku ujian nasional, meminta contoh soal-soal ujian tahun kemarin, dan selanjutnya membuat jadwal belajar di rumah dan juga melakukan bimbingan dengan guru-guru tertentu. Berarti antara pihak sekolah dan siswa sudah maksimal ya dalam usahanya mempersiapkan ujian nasional. Mengenai peniadaan UN untuk sekarang maupun untuk tahun-tahun berikutnya, gimana tanggapan Mbak Siti Yulianingsih terhadap hal tersebut, terhadap peniadaan UN? Tanggapannya terutama pasti senang ya, semua siswa merasakan senang karena tidak melakukan ujian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun ada tanggapan lagi dari orang tua siswa, semisal kayak yang sudah mengeleskan anak-anaknya, mereka berpikir sia-sia usaha mereka telah mengeluarkan uang sekian rupiah agar anaknya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dari ujian nasional tersebut. Namun bagi saya sendiri, semua itu tidak ada yang sia-sia karena kodratnya seorang pelajar itu adalah belajar. Tepuk tangan dulu. Dari sini kita bisa melihat bahwa proses adalah segalanya. Nah, itu tadi dari pendapat siswa mengenai peniadaan ujian nasional, cenderung senang nih Pak. Gimana kalau dari pendapat Bapak sendiri sebagai guru? Ya, sebenarnya ujian nasional sejak tahun 2015 itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Jadi kalau sebelum 2015 itu
syarat lulus nilai UN minimal sekian sekian sekian. Tetapi sejak tahun 2015 itu tidak menjadi syarat penentu kelulusan. Jadi lebih ke arah sebagai proses pemetaan kualitas pendidikan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan. Jadi tidak usah terlalu menjadi beban. Jadi gunakan itu untuk mengasah kemampuan, dan itu bisa menjadi standar, bisa menjadi acuan bagi jenjang yang berikutnya dalam menerima mahasiswa dari lulusan dari SLK. Berarti sebenarnya dari tahun 2015 ya Pak, Iya. ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Seharusnya dari siswa sendiri mampu berpikir lah bahwa UN itu tidak seseram yang dibayangkan, karena Iya, biasanya seperti itu. menurut dari pengalaman ataupun cerita-cerita dari teman, banyak yang mengalami stres, terus kayak tingkat belajarnya diforsir sehingga otak mengalami kejenuhan gitu Pak. Jadi UN dibayangkan seseram mungkin, ternyata dalam faktanya seperti yang disampaikan Bapak Edi, bahwa UN tidak menjadi penentu kelulusan. Kita lanjut ke siswa, dalam hal ini Mbak Siti Yulianingsih. Ini kan masih di tengah pandemi ya. Anda sebagai lulus jalur corona, ada statement baru bagi lulusan tahun ini, yakni statement lulusan jalur corona. Pendapat Anda tentang statement tersebut, apakah Anda merasa diejek atau dikecengkan lah, atau merasa lebih bangga karena proses-proses ujian nasional tidak serumit yang dulu-dulu? Kalau bangga sih tidak ya, cuma ada beberapa orang yang menjadikan bahan ejekan bahwa lulusan tahun ini itu karena corona seakan-akan dianggap sebelah mata, seakan-akan kita siswa yang sudah belajar selama 3 tahun ini tidak ada arti apa-apa. Ternyata proses sekolah itu kan panjang ya, 3 tahun, karena lulus dalam wabah corona terus dianggap 3 tahun itu sia-sia. Ternyata tidak seperti itu. Gimana dari Bapak sendiri nih terhadap istilah baru dalam dunia pendidikan nih Pak? Iya. Lulus jalur corona. Ya, apa namanya, itu mungkin lebih ke arah guyonan-guyonan kayak gitu, nggak usah dimasukin ke hati. Jadi sebenarnya walaupun ada wabah virus corona, apa istilahnya, proses pendidikan ini tetap berjalan. Ada pembelajaran daring, kemudian ada ujian melalui daring, kemudian tidak penentu namanya sekolah itu ditentukan oleh yang terakhir, tidak, karena proses yang namanya proses penilaian, kemudian namanya proses pembinaan siswa itu mulai dari kelas awal sampai dengan kelas akhir, seperti itu. Jadi ujian nasional dan ujian akhir itu adalah salah satu dari proses yang harus dilalui, dan tetaplah bangga ya. Jadi nanti insya Allah sama tetap memiliki ijazah tetap, kemudian walaupun tidak memiliki sertifikat hasil ujian nasional karena memang UN tidak diadakan. Jadi tetap jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Buat Bapak dan Mbak Siti Yulianingsih nih, gimana pendapat ataupun momen-momen apa yang hilang khususnya di dunia pendidikan dan kenangan bersama siswa yang mau lulus lah Pak? Momen-momen seperti apa yang hilang di saat pandemi seperti ini? Dari Bapak dulu. Oh iya. Ya emang karena ini kebijakan memang relatif mendadak, jadi anak-anak juga seolah-olah merasa kaget, belum siap. Setelah itu ternyata tidak berangkat lagi ke sekolah, belajar di sekolah, tapi belajarnya dari rumah masing-masing. Jadi ya momen-momen ketika menjelang ujian akhir itu ya ada banyak hal ya, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan agar mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian bagaimana kita juga ada kegiatan-kegiatan akhir untuk dalam rangka
membuat memori atau kenangan, ada perpisahan dan sebagainya, ya semuanya itu jadi tidak bisa kita laksanakan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Ngomong-ngomong perpisahan nih, biasanya itu menjadi ajang yang sangat berkesan bagi siswa. Kita lanjut ke Mbak Yuli nih. Gimana tahun ini nggak ada perpisahan nih? Perasaan Anda sebagai siswa itu seperti apa? Tentunya kecewa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita naik ke kelas 12 akan seperti ini dan ternyata ada pandemi yang tidak terduga. Akhirnya semua rencana itu hanya tinggal wacana. Satu pertanyaan terakhir buat Bapak Edi dan Mbak Siti. Harapan di dunia pendidikan sendiri setelah wabah ataupun pandemi virus COVID-19 ini berakhir. Mungkin dari Bapak Edi dulu. Ya. Ya, harapan kita semua setelah mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita semua anak-anak juga bisa belajar kembali seperti biasa di sekolah dalam rangka proses pembelajaran, pembinaan akhlak dan lain sebagainya, sehingga bisa terjadi pembelajaran secara maksimal dan mudah-mudahan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari Mbak Siti sendiri? Dari harapan saya tentunya harus tetap semangat, terus belajar apapun rintangannya, apapun pandemi yang dialami saat ini, harus tetap belajar dan belajar. Oke, tepuk tangan buat kedua tamu kita. Itulah perbincangan singkat kita mengenai dunia pendidikan ataupun lulus jalur corona ya. Kita akan bertemu kembali dalam segmen-segmen yang selanjutnya, dalam episode yang selanjutnya, tentu saja dalam channel Makna Media Keresahan. Saya Ahmad Bismillah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada sahabat Makna yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.